Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan pecahan. Sekarang kita masuk ke operasi. Di sini kita belajar tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Nah, di sini sudah ada slide-nya ya. Nah, kita perhatikan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kalau dijumlahkan seperti apa caranya? Tadi yang kemarin kita sudah belajar tentang bentuk pecahan biasa yang kita gunakan pizza ya. Nah, di sini kita gunakan pizzanya lagi. Oke, nah sekarang perhatikan di sini 1/4 ditambah dengan 2/4. Di sini sudah ada pizza yang dipotong ya. Ini 1/4-nya yang ini, sedangkan 2/4-nya adalah yang ini. Kalau kita gabung atau kita jumlahkan sehingga dia menghasilkan ada 3 potongan ya, 3/4. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, ternyata ketika misalnya operasi penjumlahan, ketika dia memiliki penyebut yang sama ya, ini penyebutnya sama, maka penyebutnya itu tidak perlu kita jumlahkan ya, tetapi yang kita jumlahkan adalah pembilangnya saja. Jadi 1 tambah 2 adalah 3/4. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Iya. Oke, operasi penjumlahan bagaimana kalau pecahan biasa dengan pecahan biasa? Nah, itu tadi sudah dijelaskan ya, pecahan biasa dengan pecahan biasa. Tetapi kalau yang tadi dia memiliki penyebut yang sama, bagaimana kalau misalnya penyebutnya tidak sama? Yang ini tadi sama ya, penyebutnya sama. Kita bisa langsung jumlahkan 1 ditambah 2 dapat 3, kemudian 5-nya di sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana ketika ada 1/5 ditambah 2/6? Nah, ketika ada 1/5 ditambah 2/6, otomatis kita harus mencari apa dulu? Kita harus mencari KPK, kelipatan ya, kelipatan persatuan terkecil. Nah, 5 dan 6 KPK-nya berapa? Yaitu carilah kelipatan 5 atau kelipatan 6 yang sama ya. Nah, berarti kita boleh gunakan 30. Oke. 30. Nah, misalnya Bu, saya mau gunakan kelipatan 60 boleh nggak? Oke, nanti kita coba apakah boleh ketika kita mengambil kelipatan yang lebih tinggi nilainya. Oke, nah sekarang kita selesaikan ini dulu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pecahan senilai. Nah, hari ini kita kembali lagi mengulang pecahan senilai. Untuk pecahan tentunya yang paling utama adalah kalian bisa memahami konsep pecahan itu sendiri. Yang kedua adalah kalian bisa memahami tentang pecahan senilai. Nah, 1/5 dia memiliki penyebut 5. Kemudian di sini kita mencari pecahan senilai yang penyebutnya 30. Nah, 5 biar menjadi 30 kita kali berapa? Kali 6, maka yang di atasnya juga kita kali 6. Di sini kita dapatkan 6. Nah, untuk 6 menjadi 30 dikali 5. 6 kali 5 30, 2 dikali 5 menjadi 10. Sehingga kita mendapatkan berapa? 16/30. Apakah cukup sampai di sini saja? Ternyata kita masih bisa menyederhanakannya. Nah, kita sederhanakan, kita bagi berapa? Kita bagi dengan bilangan yang sama-sama bisa dibagi ya. Jadi kita ambil, boleh nggak kalau misalnya saya bagi 5, ini kan bisa bagi 5. Tetapi ingat, yang atasnya tidak bisa dibagi 5. Saya mau bagi 4, yang atas bisa dibagi 4, yang di bawahnya nggak bisa dibagi 4, bisa dibagi 4, tetapi sayangnya dia memiliki sisa. Yang dimaksud di sini adalah bisa dibagi dan habis dibagi. Oke, kita bagi dengan berapa? Bagi 2, sehingga kita peroleh 16 bagi 2 8, 30 bagi 2 15, dapatlah 8/15. Nah, tadi ada pertanyaan kan, kalau misalnya yang kita gunakan adalah kelipatan 60. Nah, boleh. Jadi kalau 1/5 menjadi 60, 5 jadi 60, kita kali berapa? Kita kali 12, maka yang atasnya juga kita kali 12. Iya. 6 menjadi 60 dikali 10, maka yang di atasnya juga dikali 10, dapat 20. Sehingga kita peroleh berapa? 32/60. Nah, kok ini berbeda? Ya, kok ini berbeda? Bukan berbeda, tetapi kita belum menyederhanakannya. Nah, sekarang kita sederhanakan, kita bagi dengan bilangan yang sama ya, yang habis ya, habis dibagi. Oke, kita bagi 4, dapatlah 32 dibagi 4 8, dan 60 dibagi 4 dapat 15. Oke, selesai untuk penjumlahan ini.
Bagaimana operasi penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran? Di sini sudah ada dua contoh yang penyebutnya sama dan penyebutnya berbeda. Iya, perhatikan. Kalau untuk penyebutnya sama, ya untuk penyebutnya sama, ini bisa langsung kita operasikan ya. Yang 4, dia punya teman nggak di sini? Nggak ada ya, jadi kita tulis 4 aja langsung ya. Kemudian ini ada pembilangnya 1 tambah 2, 3, penyebutnya 5, 4, 3/5. Nah, yang ini tadi sama halnya ketika kita melakukan operasi penjumlahan yang sebelumnya, yaitu kita mencari KPK ya, KPK dari 8 dan 6. Oke, kita cari 8 dan 6. Untuk mencari KPK tentunya kalian harus ingat menggunakan pohon faktor ya. Biasanya kita menggunakan pohon faktor, atau kalau misalnya perkaliannya udah oke, pastinya bisa menebak KPK dari 6 dan 8 adalah berapa. Boleh nggak saya gunakan 6 kali 8 langsung, berarti menggunakan berapa? 48, boleh nggak? Oke, boleh nggak? Ya, tentunya boleh ya. Tetapi di sini kita menggunakan KPK-nya saja ya, yaitu kita gunakan berapa? 24. Kenapa kita gunakan KPK? Tentunya lebih memudahkan kita di dalam melakukan operasi. Oke. 8 biar menjadi 24 dikali berapa ya? Ya, 8 menjadi 24, kita kali 3, maka yang ini juga dikali 3. 6 biar menjadi 24 dikali 4, maka yang ini juga dikali 4. Dapatnya berapa? 20. Sehingga yang ini sudah sama seperti ini ya. 7, 23/24. Yang ini tadi bagaimana? Tentunya nanti akan mendapatkan hasil yang sama. Oke, sekarang kita lanjutkan operasi penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan tak biasa. Yang kita maksud adalah desimal atau persen atau per mil ya. 3/5 ditambah 4,20, di sini ada 125% ditambah 5/6. Nah, untuk melakukan operasi penjumlahan ini kita boleh mengubah menjadi pecahan biasa sepenuhnya, atau boleh juga kita ubah menjadi desimal. Nah, di sini ada 3/5 ya. 3/5 kalau misalnya kita gunakan cara yang pertama, boleh kita gunakan desimal dulu ya. Kita ubah menjadi desimal. Tadi kemarin ya kita sudah belajar tentang mengubah pecahan. 3/5. 3 dibagi 5 dapat berapa? Yuk. Ya, dapat berapa? 0,6. Betul sekali. Kemudian ditambah dengan 4,20. Kita tinggal jumlahkan 0,6 ditambah dengan 4,20. Ingat, ketika menjumlahkan untuk desimal itu komanya harus sejajar ya, sehingga mendapatkan 4,80. Oke ya. Nah, ini adalah menggunakan desimal atau cara pertama, boleh ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan cara yang kedua? Nah, cara yang keduanya yaitu kita mengubah menjadi pecahan biasa. Jadi 3/5 ditambah, ini kita jadikan pecahan biasa, dapatnya berapa? 420/100. Oke ya. Nah, dari sini kita menggunakan penyebut yang sama, yaitu menggunakan KPK-nya atau kelipatan apa saja boleh. 100, ini 100. 5 dikali berapa biar menjadi 100? 5 dikali 20. Oke, tentunya yang atas juga kita harus mengali dengan 20. Oke, dapat 60. Kemudian yang bawahnya dapat 100. Kalau yang ini tetap 420. Sehingga kalau kita jumlahkan dapatnya 480/100. Sama jadinya dengan ini ya, 4,80. Oke ya. Ya, kita lanjut untuk berikutnya. 125%. Kita boleh ubah langsung 125/100 ya. Ditambah 5/6, kita cari KPK-nya. KPK 100 dan 6 dapatnya berapa? Dapatnya 300. Oke. Nah, sekarang 100 biar menjadi 300 kita kali berapa ya? Iya, kita kali 3, maka yang di atas juga kita kali 3. 125 kita kali 3 dapatnya berapa? Iya, 375. Kemudian 6 biar menjadi 300 kita kali 50, maka yang atasnya juga dikali 50.
dapat 250. Kalau dijumlahkan jadinya 625 per 300. Nanti sisa disederhanakan, dibagi ya. Oke, kita dapat 625 dibagi 300 dapat 2. Sisanya adalah 25 per 300. Masih bisa nggak disederhanakan? Masih bisa pastinya. Kita bagi berapa? Bagi 25. Yang ini juga bagi 25 ya. 2-nya tetap. 25 dibagi 25 dapat 1. 300 dibagi 25 dapat berapa ya?